Ole itu kalau menurut gue masih agak takut di dalam mengambil keputusan, di dalam membangun tim, dan sama pemain-pemain yang dianggap nggak tergantikan. Nah, Hmm, hmm. adanya Ronaldo bisa bisa jadi suara Ronaldo lebih lebih kencang daripada suara Ole nanti. Oh iya. Ini yang kita harus tunggu beberapa pertandingan ke depan lah. Bener. Bisa jadi kayak di timnas Portugal ya. Dia kapten rasa Nah, pelatih. itu. Welcome to Talk Podcast. Let's Talk Now bersama gue Andri di sini dan gue kedatangan guest kita yang sudah kesekian kalinya jadi tamu di Talk Podcast. Bung Wesley Hutagalung. Apa kabar Bung Wesley? Hai, Tri. Thank you. Gue udah 3 kali ya. Kayaknya udah 4 deh. Gue lupa udah berapa kali Empat deh ya. pokoknya. Udah berapa kali gue juga lupa. Ya anyway, buat yang kenal Bung Wesley, terutama penggemar dulu ya pembaca tabloid bola dan juga yang suka nonton siaran langsung liga di televisi, Liga Inggris, Liga Champion atau pertandingan bola live, pasti udah nggak asing lagi dong sama Bung Wesley Hutagalung. Dan kabar baiknya buat kalian yang kangen dengan ulasan-ulasan review dari Bung Wesley Hutagalung, Bung Wesley sekarang ini punya channel YouTube juga, bahas tentu saja tidak jauh-jauh dari sepak bola juga. Bisa nanti gue kasih ini lah ya link YouTube channelnya Bung Wesley Hutagalung di deskripsi, nanti tinggal klik aja, nanti bisa nonton atau dengerin pembahasan review-review ulasan dari Bung Wesley Hutagalung yang tentu saja khas zaman bola dulu lah ya. Fokusnya kayak itu sih, Indri. Gue bikin YouTube pun Hmm. fokusnya singkat, nggak panjang, tapi emang menggali knowledge, penasaran seseorang. Angle-nya kita coba cari yang berbeda sedikit. Jadi nggak kayak preview review kayak orang-orang gitu. Hmm. Kita coba cari sisi-sisi lain gitu loh. Iya, betul. Justru itu tuh menurut gue sekarang nih yang kurang ya. Yang nggak ada malah gue bilang. Karena kebanyakan ya cuma bahas pertandingan, bahas skor, bahas statistik ya. Kan sebenarnya lu bisa baca ya lah, lu bisa lihat kan. Tapi kan kadang-kadang kan orang lebih butuh insight, another Inside insight ya. ya kan, di balik semua itu apa sih kan sebenarnya yang kita pengen tahu, pengen cari tahu kan Ya. itu kan. Itu kan zaman di bola itu yang dulu kita bisa dapetin, sekarang mau cari di mana sumber-sumber berita kayak gitu. Orang sekarang berebut beritanya yang penting cepet kan. Iya, malas banget kan. Nah anyway, gue ngundang Bos Wesley hari ini nih, di episode ini nih, mau bahas tentang transfer window. Gue sengaja memang kita bahas setelah transfer window kelar, sekarang kita recording tanggal 2 September. Kemarin kan penutupan tanggal 31 Agustus. Nah transfer window musim ini nih menurut gue ya, dan mungkin juga buat sebagian besar orang di dunia, ini transfer window yang paling gila di musim ini. Udah lama banget ya transfer window nih, nggak banyak kejutan-kejutan dan transfer-transfer ini ya yang wow ketika lihat. Dan tentu saja adalah kepulangan Cristiano Ronaldo ke Man United, Manchester United, dan Lionel Messi akhirnya meninggalkan Barcelona, dua superstar itu. Nah, kita bahasnya mungkin per liga dulu aja kali ya, ke top 5 Liga Eropa dulu nih. Kita ke Liga Inggris dulu nih. Nah, tentang kepulangan Ronaldo ke MU nih, menurut Bung Wesley gimana nih? Apakah Ronaldo bisa membawa MU balik lagi ke zaman kejayaannya nih? Ini yang jujur ya, jujur. Ini yang membuat gue juga menyoroti fans Man United gitu ya. Hmm, Ronaldo itu satu pemain hmm, dalam komposisi strategi yang diatur oleh si pelatih. hmm, Kedatangan kepulangan Ronaldo bukan menyelesaikan semua persoalan yang dihadapi musim lalu oleh Gunnar, hmm, dan kedatangan Jadon Sancho sebelumnya, Rafael Varane di belakang, itu juga bukan jaminan secara ofensif. Cuman euforia ini menarik lah untuk diikuti ya. Semua hmm. fans MU mengatakan, wow kita kembali. Come on, Ronaldo bukan muda lagi. Iya Dan nih. Ronaldo yang kita kenal di zamannya dia bermain bersama Sir Alex kan beda Hmm. dengan tactical game-nya bersama Ole Gunnar. Itu yang gua soroti. Tapi untuk secara marketing, Premier League bersyukur banget pulangnya Ronaldo itu, Iya. bersyukur banget karena perhatian lagi-lagi fokusnya kembali ke Premier League.
Iya, betul. Sampai banyak orang sekarang mulai berlangganan ini ya, Mola lagi ya. Yang tadinya nggak langganan Mola TV, berlangganan Mola TV demi nonton MU dan Ronaldo. Karena ada fans Ronaldo, ada fans MU, ada fans Hmm. Ronaldo, ada fans Juventus. Itu fans Ronaldo ini mungkin kemana Ronaldo ikut ya dia apa ngikut kemana Ronaldo pergi. Ya, Iya, tadinya nggak nonton Premier League lagi. Secara iya. marketing bagus banget sih buat Premier League. Hmm. Tapi secara tim berarti secara permainan belum tentu menjamin juga dong kepulangan Ronaldo ke MU ini ya. Ya, itu gue harus melihat dulu berapa pertandingan Ronaldo dengan tactical game-nya Ole Gunnar. Karena beberapa kali Ole itu kalau menurut gue masih agak takut di dalam mengambil keputusan, di dalam membangun tim, dan sama pemain-pemain yang dianggap nggak tergantikan. Nah, Hmm. Hmm. adanya Ronaldo bisa bisa jadi suara Ronaldo lebih lebih kencang daripada suara Ole nanti. Oh iya. Ini yang kita harus tunggu beberapa pertandingan ke depan lah. Hmm. Bener. Bisa jadi kayak di timnas Portugal ya. Dia kapten rasa Nah, pelatih. itu Pelatihnya kayak ngapa-ngapain di Portugal. yang milih eksekutor penalti Ronaldo juga gitu kan. Iya. Yang marah-marahin temannya dia juga, bukan pelatih. Nah, ini yang orang harus lihat ke situ. Jadi Hmm. euforia Ronaldo datang, yes, fans Man United sangat bersyukur, penggemar Premier League senang, jualan jualan berita Premier League sekarang makin lagi. Coba kalau dia jadi gabung ke PSG kan nggak enak beritanya. Iya. Liga Ada Prancis Messi soalnya. Ronaldo satu tim, Iya, Liga ya Prancis lagi. gitu-gitu aja. Dan Hmm. nggak head to head sama Messi itu kan nggak, ya Hmm. berita sebentar, wah Messi bermain satu tim Ronaldo, lawannya siapa? Nggak menarik Iya, diceritain. iya bener, bener. Tapi ya kalau kita ngelihat evolusi dari seorang Cristiano Ronaldo ya, Ronaldo itu kan 2003, 2004 kan join MU ya. Itu kan gue masih Hmm. ingat banget tuh, masih kurus kecil, masih ceking, rambut masih panjang pakai bando berantak Hmm. masih agak berantakan kriwil-kriwil dan gaya permain Jerawatan. iya jerawatan nggak kayak sekarang lah ya itu power of money lah ya. Nah, tapi ya kalau lihat dia dulu itu kan dia tipikalnya sayap banget ya, pemain winger banget tuh. Gocek-gocek kanan Ya, kiri lincah, dia bisa main di kanan bisa main di kiri. Tapi dulu tuh kalau pas dia masih main di MU di awal-awal dia masih main, gue tuh suka sebel liat dia main. Maruknya tuh gila banget. Dan kalau dia nge-shoot kebanyakan bolanya ya itulah nggak tahu kemana kan. Tapi ya pelan-pelan akhirnya dia berubah menjadi seorang winger tapi juga pencetak gol yang handal ya kan mulai musim 2006-2007 pas MU mulai juara Premier League lagi kan 3 kali berturut-turut Ronaldo mainnya udah mulai berubah tuh gocek-goceknya. Nah tapi akhirnya kan di Madrid dia pun masih mau bermain di sayap ditaruh di kiri lebih ke inside forward kan sebagai seorang sayap. Tapi kita lihat dia udah nggak terlalu banyak gocek ya walaupun lari masih kencang ya dribble masih bisa tapi tidak inilah ya selincah seperti ketika dulu dia lah. ya di MU. Nah, di Juventus ketika akhirnya dia join di Juve itu sebenarnya Ronaldo udah boleh dibilang udah bukan seperti Ronaldo yang tadi Bung Wesley juga bilang seperti pas lagi zamannya Sir Alex masih ngelatih MU kan. Ronaldo itu ya tipikal striker banget jadi ya sekarang kan. Itu yang gua mau mau omongin sih sebenarnya. Ronaldo mungkin beda-beda tipis sama Messi. Dia bisa memilih mau main seperti mana di mana gitu. Hmm. Nah, pemilik klub yang butuh sosok ikon sebagai daya tarik, sebagai eh, apa ya, daya tarik untuk penonton dan sponsor, Hmm. itu susah menolak. Ingat Messi, dia nggak mau di posisi itu ada si Zlatan, dia Hmm. mau di posisi Zlatan di Hmm. tengah, yang dibuang Zlatan kan di Iya, Barcelona bener. gitu. Bener. Nah, ingat David Beckham gabung dari MU ke Real Madrid, Hmm. dia mau nggak lagi sayap, Bener. dia mau main agak ke tengah, nggak mau lagi main seperti yang dia perlihatkan selama dia di Man United. Hmm. Nah, klubnya butuh, pelatihnya juga oke. Okay. Jadi racikan strateginya disesuaikan dengan kemauan si pemain ini supaya pemain ini yang Beckham sadar kalau dia main seperti di United ketika dipindah ke Madrid,
nggak akan sekencang itu lagi. Usia kan beda, 5 tahun bermain dengan kecepatan tinggi, kemudian pindah di Real Madrid yang tactical game-nya bisa dibilang jauh lebih variatif dibandingkan lawan-lawan di Premier League. Nggak bisa lagi bermain dengan gaya yang sama. Nah, dia mengubah gaya bermainnya. Ronaldo pun pasti akan mengubah gaya bermainnya tidak sama seperti zaman di periode pertama dia di Man United. Dan ini pasti. Jadi fans United jangan berharap lihat Ronaldo yang sama ya ketika masih ada Sir Alex gitu. Gaya bermainnya pasti beda. Nah, kalau di depan ada Rashford, mungkin Jadon Sancho, ada Cavani. Siapa lagi yang di depan? Ada Cavani, ada Greenwood. Greenwood yang menurut gue sebenarnya tadinya gue pikir Greenwood, Sancho sama siapa? Rashford nih yang akan jadi harapan karena mungkin tidak ada lagi striker nomor 9, semua ikut bermain sebagai penyerang bersama-sama kekuatannya. Nah, masuknya Ronaldo last minute gini, lu kebayangkan dari pusingnya si Ole, sial taktik yang gue siapin berubah total, nggak mungkin Ronaldo mau cadangan. Bener, pasti. Dan nggak mungkin juga pemilik klub gue udah pulangin Ronaldo masih cadangan. Iya kan? Gue butuh masukan nih, udah 2 tahun kemarin nggak ada duit dari penonton. Nah, kita butuh nih penyeimbang finansial klub. Masa lu cadangin juga pemain yang mendatangkan daya tarik orang udah datang ke stadion. Lu kebayang orang-orang dari Jepang, Korea atau apa sekarang pasti banyak datang ke Old Trafford karena daya tariknya Ronaldo. Nah, dicadangin nggak mungkin. Berarti ada proses 1-2 bulan persiapan tactical game yang dilakukan oleh Ole akan berubah total ketika ada Ronaldo. Siapa korbannya? Ya untung Rashford masih cedera. Kalau Rashford nggak cedera, kasihan banget loh Rashford. Rashford itu diharapkan jadi striker, begitu datang Zlatan, dia melipir ke kiri cadangan. Ada lagi Evani melipir lagi, nggak kebagian ini anak nih, padahal punya potensi sebagai striker kan, Marcus Rashford. Betul. Nanti kejadiannya kayak Wayne Rooney, dari posisinya di depan makin lama makin mundur ke tengah. Ya usia kan nggak segampang itu dilawan. Nah kalau mundur ke tengah berarti dia harus memiliki skill yang lebih tinggi dong sebagai dirigen permainan, ya kan? Tactical game-nya, kontrolnya, ritmenya, dia menjadi pisau bagi serangan lawan dari pertahanan pertama kan di daerah lawan kan. Kalau kita membangun garis pertahanan kan jangan sampai di daerah sendiri dong. Garis pertama kita adalah garis lawan, dan orang yang mundur seperti itu ya harus melakukan tugas itu. Dan Ronaldo kan bukan seperti Messi yang jarang fight untuk merebut bola kan. Kalau Ronaldo kehilangan bola dia akan kejar itu lawan. Betul. Yang menarik sebenarnya ini sih ya, kalau kita perhatikan pemain-pemain yang comeback ke klub lamanya, kebanyakan mitosnya kan jarang bisa mengulangi kesuksesan sebelumnya ya. Karena udah banyak contoh nih. Kakak balik ke Milan, ya mainnya gitu aja semusim. Akhirnya dia cabut ke MLS. Thierry Henry sempat balik ke Arsenal bentar, ya mainnya gitu aja. Drogba balik ke Chelsea ya, walaupun Chelsea sempat juara juga, tapi kan striker utamanya udah bukan dia lagi. Masih banyak contoh lain juga lah, yang Fernando Torres juga balik ke Atletico Madrid, ya mainnya begitu. Shevchenko tuh, Shevchenko sebenarnya pas balik lagi ke Milan masih di usia yang dibilang tua banget kan juga enggak, tapi ya udah kayak bagaimana ya, kayak kehilangan touch-nya kan. Nah, kalau banyak pemain. Nah, Ronaldo ini apakah akan kena sindrom seperti ini juga nggak nih kalau menurut Bung West? Banyak pemain yang kembali ke klub itu mendekati fase akhir ya. Teddy Sheringham juga jangan lupa balik ke Spurs kan sebelum pensiun setelah cukup sebentar tapi gemilang bersama Man United. Nah, fase dia balik itu fase yang apa nih? Fase yang bersiap mencari uang pensiunan atau fase yang menikmati permainan lagi, fase tantangan untuk meraih gelar karena sebelumnya jarang dapat gelar. Nah, pemain yang balik itu kan rata-rata udah kenyang gelar ya, yang kita sebut tadi. Udah kenyang. Kakak,
Shevchenko, siapa lagi tadi? Thierry Torres, Henry, Torres udah Drogba. dapat gelar semua. Apalagi Ronaldo gitu, udah komplit dia bersama klub dan timnas. Nah, dia masih punya rasa lapar itu yang diperlihatkan Ronaldo selama ini bersama Juventus, masih ada rasa lapar itu. Tapi masih selapar itu nggak untuk bermain habis-habisan dengan usianya yang bukan muda lagi. Udah lewat 35 loh. Nih, Itu kan 36. fase-fase yang ya 36. Fase-fase usia 38 dengan gaya bermain seperti itu nggak mungkin kuat di Premier League ya. Atau mungkin menjadi pemain satu babak. Iya, betul. Pemain satu babak. Lu usia segitu loh, lu mau main kencang-kencangan di Premier League kan nggak mudah. Iya, betul sih, betul. Ya kita lihat lah ya. Sebenarnya kalau gue lihat MU ya, gue tuh kangen gitu loh lihat MU dapat trofi lagi karena kan ya walaupun gue bukan penggemar Manchester United ya, tapi ngelihat MU jadi bahan celaan, mainnya kayak begitu-begitu aja. Sebenarnya kan ini juga ya, kasihan sebenarnya liatin mereka juga kan. Tapi ya Bung Wesley ya, kita kan sekarang mungkin paling gampang gini ya, kita lihat 3 pertandingan awal MU ya, kan lawan Leeds United mereka ngebantai itu. Tapi pertandingan kedua, pertandingan ketiga itu kita lihat MU tuh mainnya balik lagi tuh kayak musim kemarin tuh. Kalau ketemu tim-tim yang sebenarnya di atas kertas harusnya bisa dikalahin dengan gampang, ya mainnya jadi kayak nggak jelas. Ya, kalau Leeds nggak bermain terbuka, pasti omongan lu beda, Andre. Iya benar, karena Leeds ya Leeds Marcelo Bielsa terbuka ya, banget. iya, Gitu. mainnya siapapun lawannya pokoknya serang. Nggak ada cara bertahan Bielsa, nggak ada dalam kamusnya. Pokoknya mainnya open terus. Sayangnya di squad Bielsa nggak cocok lah menurut gue untuk memainkan strategi yang dimainkan si Bielsa. Mungkin kalau di City mungkin cocok. Mungkin kalau di Liverpool mungkin cocok di Liverpool. Mungkin di Chelsea mungkin cocok. Di Leeds nggak cocok, pemainnya nggak punya kemampuan untuk memainkan taktik Bielsa. Nah, tadi menyangkut tadi lu ngomong pertama menarik nih lihat MU. Kedua ketiga lu lihat Ole. Nah, bersama kenangan kita setahun semusim kompetisi, kan ini yang kita takutkan. Oke, pembandingnya tadi lu ngomong kangen lihat MU meraih gelar juara. Pembandingnya jelas tetangganya lah. Belanjanya lebih banyak dalam 4 tahun 5 tahun, gelarnya mana? Gelarnya Pep itu dengan belanjanya nggak jauh berbeda dengan MU. Pep dapat 10 gelar juara, MU dengan pergantian pelatih banyak itu berapa gelar juara? Belanjanya sama loh. Hitungannya 400-400 juta pound loh. Nah, itu wajar kalau lu bilang kangen. Ya kangen, orang gila investasinya hampir sama-sama City. City-nya tiap musim angkat piala. Jadi sebenarnya kalau gue bisa simpulkan dan gue lihat juga sebenarnya faktor X-nya MU ini macet ini sebenarnya bisa dibilang di Ole gak sih? Nah, salah satu pembenarannya iya, tapi jangan lupa pelatih yang udah lebih 20 tahun melatih klub dengan segala kemewahan kejayaannya itu akan menjadi beban bagi semua pelatih seterusnya. Karena orang waktu Sir Alex melatih kan orang sabar nunggu Sir Alex bawa timnya juara, kan pelan-pelan. Nah, tapi ketika timnya sudah di sini, lalu ada pergantian pelatih, orang nggak mau lagi lihat timnya di sini, Dri. Iya betul. Lo standar gue kan di sini, udah dikasih sama Sir Alex. Lu jangan di sini dong. Lah ya Ole punya pengalaman apa untuk mengisi tahun-tahun Sir Alex di MU? Oke, dia anaknya Sir Alex dalam tanda kutip. Tapi kan dia tidak pernah mengambil keputusan menentukan starting line up, menentukan tactical game-nya, meracik strategi seperti apa ketika dia jadi pemain. Itu kan bukan areanya Ole, itu area Sir Alex. Begitu dia di posisi Sir Alex, kacau. Ambil keputusan ini ganti apa enggak ya? Ini formasi tetap apa enggak ya? Kan itu butuh pengalaman bertahun-tahun. Sama yang dilakukan oleh Mikel Arteta. Gampang jadi asisten Pep Guardiola, lu dapat ilmu. Tapi kan lu nggak ambil keputusan.
di Man City, Iya. tiba-tiba di Arsenal, lu harus ambil semua keputusan under lu, gitu. Iya. Aduh, kasihan banget kalau lihat Arsenal sih sebenarnya. Secara tim Kasihan jadi sebenarnya, fans Arsenal ya. iya, secara tim sebenarnya ya dibilang bagus banget juga nggak, tapi lu masih punya Aubameyang, masih punya Lacazette. Ya harusnya nggak inilah ya, nggak di peringkat paling bawah dan nggak bisa nyetak gol sama sekali di 3 pertandingan awal. Dan lucunya adalah rivalnya Spurs di peringkat 1, 3 kali main hanya 1-0 1-0 tapi di peringkat 1. Mainnya irit banget golnya. Kalau dulu Spurs di atas Arsenal itu adalah sebuah kemewahan. Sekarang udah biasa. Iya, udah biasa banget. Gila lu, 5 tahun kan Arsenal nggak masuk 4 besar. Bener. 5 tahun berturut-turut loh nggak masuk Liga Champion. Udah biasa jadinya gitu. Jadi udah kayak ini, jadi kayak tim mediocre udah Arsenal itu. Nah, tapi kalau ngelihat susunan ini ya, tim sekarang ya, Man City, Liverpool malah nggak belanja sama sekali ya, boleh dibilang ya, belanjanya pun juga irit banget. Wijnaldum pergi pun mereka nggak nyari pengganti yang sepadan sama Wijnaldum. Lalu juga masih untung Hendo bertahan. Untungnya Henderson bertahan. Lalu Chelsea dengan Lukaku yang akhirnya kembali. Nah, ini juga nih pemain yang kembali ke klubnya. Menurut Bung Wesley, Liga Inggris siapa nih favoritnya nih untuk menang juara Liga Inggris musim ini? Bulan lalu pun sebelum Lukaku datang, gue sudah memilih 4 peringkat pertama itu Chelsea di atas. Oke, Chelsea. Bukan karena Lukaku, tapi karena Thomas Tuchel sebagai pelatih, dia di tengah jalan bisa membawa tim ini, tim pilihannya Frank Lampard, ya kan, setelah nggak boleh belanja, terus dikasih kesempatan belanja mewah banget, Timo Werner, ya kan, kayak Havertz, semua dibeli dan dikasih ke Lampard. Lampard nggak bisa mengolah sumber daya manusia yang dimiliki. Januari 2020 Thomas Tuchel datang, dan kemudian kita lihat dia membawa tim ini seperti tim yang dibentuk di tengah jalan, bukan pemain pilihan dia, tapi dia meracik strategi yang cocok untuk timnya nih, karena tim udah jadi kan deh. Nah, Liga Champion itu adalah bukti, meskipun gue takut juga ntar kayak Di Matteo lagi habis juara Liga Champion ditendang. Soalnya pemilik Chelsea itu adalah Roman Abramovich. Dia ya kita semua tahu lah ya, udah nggak, hasil yang tidak mengembirakan dikit aja, waduh gue tendang, udah pelatih gue bisa cari pelatih baru soalnya. Iya. Nah, Chelsea dengan di awal Thomas Tuchel bisa punya persiapan paling tidak 2 bulan membentuk karakter yang dia inginkan sesuai dengan pemain-pemain yang ada, dan penambahan pemain juga, mereka butuh ikon yang cukup berhasil lah ya, karena secara ikonik kapten Chelsea kayaknya kehilangan tuh karisma Lampard, John Terry, Peter Cech dulu juga nggak ada lagi kan? Nggak ada lagi, bener-bener. Iya, Drogba, nggak ada lagi karisma itu. Nah, mungkin kalau lu ingat si ucapan Lukaku itu menarik bagi gue, dan itu kepikiran lagi nih sekarang ini. Lukaku bilang, gue semakin komplit, semakin matang, dan gue semakin matang sebagai pemimpin di lapangan. Bukan sebagai, dia ngomong sebagai kapten, tapi influence gue kepada tim itu semakin besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Itu kan kayak jawaban yang sekarang Chelsea butuh sosok, Chelsea butuh nilai jual ke publik sebagai daya tarik, dan sebagai pemimpin. Bisa jadi ban kapten habis Azpilicueta mungkin tahun depan pindah ke Lukaku, bisa jadi. Betul. Ya kalau misalnya kita ngomong tentang seorang sosok, seorang ikon, sebenarnya kan itu kan yang juga dialami sama MU kan. MU tidak punya ikon pemain yang punya mental kuat buat mimpin timnya. Walaupun ini ya, ada Bruno Fernandes, ada Pogba, tapi kalau kita lihat, kita ngomongin MU sedikit lagi nih, kalau kita lihat Fernandes atau Pogba macet, udah tuh biasa MU udah bye. Iya kan, udah nggak bisa diharapin, udah macet.
Nah kalau di Chelsea, gue setuju sih. Karena kalau misalnya kita ngomong kapten tuh leadernya sekarang kan Azpilicueta ya kaptennya ya. Ya Azpilicueta ya Ya, seorang Azpilicueta ya udahlah Azpilicueta lah ya. Bukan pemain yang memang sosok seorang ya, superstar, bukan bintang. Kalau dibandingin sama John Terry dulu atau Lampard ya. iya. Yuk. Susah kalau kalau satu tim itu tidak memiliki sosok ikon jualan marketing karena ini kan sport entertainment ya, bukan soal menang kalah di pertandingan. Hmm. Banyak Hmm. sisi-sisi lain yang membuat kehidupan sebuah klub ini begitu dinamis bergerak. Jadi nggak mesti fokus kita hanya ke lapangan. Hmm. Enggak, Hmm. banyak Hmm. aspek lain yang membuat semua klub itu butuh ikon. Hmm. Dan klub-klub besar, klub-klub yang investasinya sangat tinggi, klub-klub yang menarik perhatian para investor dari luar negeri, para penonton yang dari luar negeri, butuh ini. Nah, makanya ketika Madrid membangun Los Galacticos, sempat kan income dia nomor satu, Hmm. Betul. meskipun ada utangnya juga, tapi Hmm. pemasukannya luar biasa. Hmm. Bahkan untuk mereka latihan itu gue pernah ke markas Madrid sebelum yang sekarang, itu mereka menyewa markas latihan timnas Spanyol jauh banget gitu. Gue melewati perkampungan kayak Gypsy gitu. Itu banyak orang Jepang, Korea, Cina gitu dari airport itu bawa koper nonton latihan tuh bayar berapa euro? 10 euro, 20 euro. Hmm. Habis itu mereka kerja nanti malamnya nonton bola. Misalkan Hmm. gitu atau besoknya nonton bola Hmm. di Santiago Bernabeu. Nah, itu kan penghasilan bagi orang-orang itu ada magnet yang mereka lihat. Mereka waktu itu melihat David Beckham. Hmm. Mereka melihat siapa ya waktu itu? Zidane, Siapa yang Raul. Zidane. Kalau Raul oke, Hmm. itu sudah menjadi suratan. Robinho Robinho. sempat di Madrid. Mereka datang melihat itu. Mereka Hmm. datang dengan poster-poster harapan harapan bisa dapat tanda tangan. Thomas Gravesen dulu. Siapa lagi ya yang era-era yang gue datang waktu itu? Roberto Carlos. Hmm. Hmm. Mereka melihat itu. Ada ikon. Madrid dari depan ke belakang ikon sampai Iker Casillas ikon kan. Hmm. Hmm. Betul. Nah, Chelsea nggak ada ikonnya dari depan sampai belakang tuh nggak ada. Iya, bener sih. Chelsea ya Eduardo Mendy jago sebagai seorang kiper dia jago. Tapi mungkin kalau untuk kayak Bung Messi tadi bilang menjadi seorang sosok ikon, mungkin masih belum lah ya. Kita mungkin masih lihat nanti ke depannya gimana. Back ya Azpilicueta, Rudiger, siapa lagi Marcos Alonso ya pemain yang bagus tapi tidak mas. Acuannya gampang sih tuh. Hmm. Acuannya gampang. Bandingin berapa jersey yang laku sama jersey pemain di sebelah. Iya, bener, 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 bener. Itu kuncian. Hmm. Makanya waktu Ronaldo datang ke Madrid kan gila ya penjualannya dalam berapa Hmm. hari Hmm. jersey-nya. Nah, Messi pindah ke PSG. Itu yang membuat jelas oh tim ini punya daya tarik. Nah, siapa yang datang ke Chelsea, orang Jepang, Korea, orang Indonesia itu datang ke store-nya Chelsea minta namanya Azpilicueta. Hmm. Belum bisa dihitung kali ya gitu ya. Hmm. Hmm. Jual jual jersey di toko-toko yang itu Hmm. Azpilicueta kan kalau kita datang ke store yang ofisialnya kan kita masang namanya di situ tuh. Hmm. Kita bisa pasang nama kita mau pasang nama siapa. Kalau misalnya yang digantung itu nggak ada pemain yang kita inginkan, kan kita bisa Hmm. Bisa, bisa, bisa. bayar Hmm. bayar Hmm. di situ langsung. Nah, coba berapa orang yang pasang pemain-pemain Chelsea yang bisa dibilang sebagai ikon, Hmm. kapten loh, Azpilicueta. Hmm. Nggak nggak banyak kayaknya. Azpilicueta lagi hitungan hurufnya banyak tuh. Biasa kan dihitung per huruf kan Mahal ya. lebih mahal. Terus 2 angka lagi. Iya kan? Kalau kita beli jersey pasang nama, kalau namanya nggak ada, setannya kita belinya bayarnya per huruf soalnya sama per angka. Makin banyak angkanya, ya makin mahal. Banyak. Kalau Messi kan udah cukup PMS sih gitu ya. Iya, iya, iya. Iya kalau si Chelsea ya. Coba kalau tadi Bung Wesley bilang peringkat 1 Chelsea, peringkat 2 siapa nih? City. City. Oh, Jadi jadi ketat. Musim ini gue yakin hmm, dua tim ini ketat sekali. hmm, Nanti di bawahnya Liverpool dan MU agak jauh. oke. Beda poinnya ketat antara Chelsea sama City. Hmm, hmm. Chelsea, City dan Liverpool ya tiga inilah ya. Tiga besar ya. Liverpool
agak jauh nanti di bawah City. Karena kalau Thiago belum juga jadi pembeda yang benar-benar membuat Liverpool beda gaya Hmm. mainnya, Hmm. susah ya Liverpool. Terlalu berharap sama 3 orang di depan itu. Betul. Gak ada Wijnaldum, susah. Karena sebenarnya Liverpool dia dari zaman Jurgen Klopp udah megang Liverpool, sebenarnya kan tiga pemain tengahnya itu kan bukan tipikal playmaker ya, yang bagi bola, yang kasih killer pass yang memang buat jadi gol. Tapi Rata-rata lah pemain tengahnya. pemain yang memang ya pokoknya Ya ya emang. buat nyeimbangin tengah aja. Sisanya kalau mau asis atau mau nyari gol ya udah tiga pemain depannya. Itu kalau pemain pelatih dari Premier League pastilah udah membuat anti teori untuk 3 orang itu kalau mau masih dipertahankan sebagai starter ya 3 orang itu. Nah tengahnya ini ketika Thiago datang, gue tuh yakin ini yang membuat berbeda. Kebayangkan kalau misalkan kayak Isco Real Madrid tuh gabung ke Liverpool, pasti berbeda tuh gaya main Liverpool. Iya betul. Ada Nah, pas Thiago gocekan-gocekan. masuk, iya pas Thiago masuk, mungkin beda nih. Lu nonton Thiago kan umpan-umpannya ngeri-ngeri juga tuh. Thiago Betul. umpaman terobosan, penjarak jauhnya, akurasi itunya. Nah, belum matching juga di Liverpool kemarin. Iya bener. Malah kemarin 3 pertandingan awal gelandangnya ada satu pemain mudanya yang dipakai, bukan Thiago kan? Di starting Dan oke lah sebagai pengejut lawan-lawan mungkin nggak menduga gitu kan strategi si Jurgen Klopp. Tapi kalau untuk lo bertahan sepanjang musim butuh orang kreatif kayak gini. Ya Chelsea kekuatannya menurut gua ada di 2 jangkar dan 3 gelandang di depannya kreatif semua itu. Sayapnya kencang-kencang itu. Tapi nyawanya kan di Jorginho sama si N'Golo Kante. Betul. Dan Nah, mereka baru nambah Saul Niguez ya dari Atletico. Saul Niguez dari Atletico. Itu peminjaman yang bagus sih kalau menurut gua. Bisa dapat minjem gitu. Padahal itu sebenarnya diincar MU ya. Itu dia nggak mau kali kalau dia main ke MU jangan dapat tempat kali. Kalah saing sama Fred tetap aja. Gue masih sampai sekarang masih bingung kenapa Fred masih jadi jangkarnya MU padahal masih ada. Ya, gue ya dapat mungkin Nemanja Matic udah tua tapi gue masih lebih mending Nemanja Matic sih. Tapi entah kenapa Ole masih tetap pilih Fred. Gue masih bingung sampai sekarang. Iya, gue sempat termasuk yang meragukan Fred itu secara kualitas ini bukan orang Brazil. lu nggak layak jadi fans bola Brazil. Bener, nggak ada Brasilnya bener. Padahal ya dulu Brasil punya DM juga bagus-bagus kan dari zamannya Dunga, ada Emerson, ya kan ada Kleberson walaupun di MU nggak berhasil tapi Kleberson kan sempat jadi pemain yang bagus lah ya teman di MU jadi ngedrop aja. Ada Marcus Assunção yang dulu juga bola-bola matinya bagus. Tapi lihat Fred ya nggak tahu ya kalau Fred. Sebenarnya kalau dia ditandemkan kayak Kante dan Jorginho, Fred dan Pogba selama konsisten cukup kuat loh sebenarnya. Fred terbantu oleh Pogba terbantu perhatiannya makin-makin orang ke Fred gitu, nggak ke Pogba terus-terusan gitu. Kalau itu secara komparasinya. Tapi belakangan Fred cukup dalam arti kata cukup membuat Ole agak tenang di tengah gitu karena dia tahu di depannya si Bruno bisa diandalkan. Yang penting di belakang Bruno, Pogba bisa konsisten aja nggak kemana-mana gitu tuh sama Fred. Nah, ketika awal-awal sebelum Messi ke PSG tuh, insting gue mengatakan Pogba mau tuh gabung ke PSG. Hatinya udah di situ tuh. Tapi ketika Messi gabung bubar semua kan, nggak mungkin, nggak cukup lah mengakali tipu-tipu financial fair play ini dengan Messi terus Pogba mana mau gaji murah, Pogba gaji mahal. Bener. Pindah ke PSG gaji lebih murah ya mana mau. Iya, udah liganya begitu lagi. Iya. Liga P, bukan Liga Prancis tapi Liga Paris. Liga Paris, bener.
Ya empat besarnya itu lah ya berarti ya Bung Wesley ya prediksinya. Dan Spurs nggak ada ini, nggak ada tempat nih kalau Spurs. Bukannya mengecilkan, tapi bensin mereka nggak cukup. Hmm. Kalau Harry Kane tiba-tiba pindah Januari, kemudian Son cedera lagi, siapa lagi Hmm. yang bisa menjadi apa motor? Kan kalau Harry Kane nggak ada, Son yang ngambil alih kan, take Hmm. over peran Hmm. peran si Harry Kane. Dan Hmm. kalau misalkan ada masalah, kedalaman skuadnya nggak cukup sih. Hmm. Iya, bener. Dan kalau lihat tiga permainan mereka terakhir ya, tiga pertandingan terakhir, Spurs ini mainnya gimana ya? Ya mainnya aman banget sih. Satu Main gol udah, hemat tuh. iya satu gol udah, pokoknya udah menang, udah cukup. Dan golnya pun tiga, tiga golnya itu pun ya gol yang benar-benar ya udahlah gol yang lawan City kan ya Son gocek 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 shoot toto masuk. Lalu gol yang pertandingan kedua penalti. Lalu yang kemarin yang terakhir pertandingan terakhir yang ketiga itu ya Son free kick tiba-tiba masuk ke gawang. Padahal sebenarnya itu oper kan. Ya, Dan udah ya. ketergantungan dan kepas-pasan, kalau menurut gua kepas-pasan, terlalu pas Hmm. formasi mereka oke untuk awal-awal. Begitu ada masalah, nanti ada jumlah pertandingan makin banyak, Hmm. udara makin dingin. Udara makin dingin itu kan kemungkinan cedera otot, kaku otot Hmm. itu Hmm. kan cepat ya. Benturan itu akan sering terjadi, Hmm. jumlah pertandingan akan tinggi lagi, internasional break internasional akan membuat pemain pergi pulang pergi. Itu tuh membuat nanti Spurs masih papan atas dari, tapi nggak untuk empat besar. Ya, Spurs akan tetap jadi seperti Spurs Pasti di seperti atas Arsenal lah gitu. iya. Eh, Leicester juga inilah ya paling akan kurang lebih senasib sama Spurs lah ya jadi Ya, title contender tapi ya mungkin kita nggak akan tahu mereka bisa tembus empat besar atau enggak atau mungkin ya peringkat 5 atau 6 lah ya palingnya. ya masuk 8 lah Leicester sih kalau gua dengan Spurs ya. Hmm. Hitung-hitungannya Watford atau apa yang awal-awalnya nanti akan ngegas kenceng, tapi kemudian di tengah jalan ya lagi-lagi kedalaman skuadnya kayak West Ham ya, Hmm. maaf lah, untuk sampai Oktober November lu masih oke lah di situ. Hmm. Tapi setelah itu ya kita akan lihat pemain kunci mereka ada yang cedera atau diganggu di bursa transfer di Januari, ya selesai. Hmm. Betul. Ya mungkin West Ham harus pinjam Jesse Lingard lagi mungkin untuk bisa menjaga performanya. Ya, menurut lu Hmm. Lingard waktu sebelum di MU sama nggak sama Lingard di West Ham? Kan kembali ke pelatihnya kan, kembali racikan Hmm. racikan itunya, itu yang membuat gue bilang belum tentu loh Ronaldo cocok dengan yang Oh, dimauin sama Ole ya. si Ole, karena Ole menyiapkan 2 bulan taktik, tiba-tiba Ronaldo datang, nggak mudah loh Hmm. untuk mengubah yang sudah dipersiapkan Hmm. dalam 2 bulan, misalkan tactical gamenya si uh, Ole. Hmm. Dia Hmm. lawan Soton aja kan 1-1 itu oke lah, ya di kandang lawan. Tapi secara permainan gimana? Apakah orang udah melihat apa nyawa 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 baru si si Man United setelah musim lalu, kemudian lawan Wolverhampton menangnya 1-0, Hmm. susah payah juga. Nah, orang menunggu ada Ronaldo, keren nih, Hmm. hati-hati gitu loh. Gue kepada fans United bilang hati-hati, takutnya takutnya Ole nggak bisa memaksimalkan Hmm. kehadiran Ronaldo dan kemampuan dia mengubah switch tiba-tiba, ini tactical gamenya nih Hmm. yang ada Ronaldo gitu. Ya itu yang apa, hati-hati dengan ekspektasi berlebihan di kubu United. Hmm. Hmm. Sayang, kasihan, gue benar jujur, gue kasihan Greenwood, kasihan jadi apa, jadi Sancho, dan kasihan Rashford. Kalau tiba-tiba skema yang harapan gue tadinya, oh tiga tiga pemain ini enak nih, tiga di belakang kan
Bruno sama Fred sama Pogba. Hmm. Di depan Bruno ada 3 pemain itu tuh, Greenwood, Rashford, Sancho. Hmm. Nah, ada Ronaldo, ya yang tua deh, udah bagus-bagus 3 pemain muda depan tuh. Iya. Iya Dan kan, kalau iya. Cavani tahu lah, Cavani akan masuk sebagai pengganti gitu. Benar, benar, benar. Dan Terus Lingard di mana posisinya? iya, Lingard juga udah jarang dimainin juga jadinya balik ke MU. Dan mungkin ini ya buat reminder juga buat fansnya MU ya. Ronaldo itu free kick-nya udah tidak sebagus dulu. Di Juventus dia udah jarang banget nyetak free kick. Iya, jadi olok-olokan bagi sama fans Inter, fansnya Hmm. Milan. Jadi Hmm. olok-olokan itu. Hmm. Dan satu pertanyaan lagi tuh, Ndri. Hmm. Kalau ada penalti, siapa yang ngambil? Ya, kalau ngelihat semuanya harusnya Ronaldo yang ngambil sih. Nggak mungkin Bruno berani ngelawan Ronaldo. Nah, itu yang terjadi di Euro kemarin kan. Hmm. Bruno kayak nggak ada artinya tuh ketika masih ada Ronaldo. Hmm. Udah jarang jadi starter. Begitu di dalam lapangan pun, kayaknya aura pertandingan tuh semua arahnya ke Ronaldo, si benar. Ronaldo gitu. Padahal orang berharap Bruno yang di MU muncul seperti Di Portugal. di Portugal ya, yang di Euro kemarin. Jauh banget ekspektasi orang menjadi kenyataan. Nah, ketika ada penalti, orang kan olok-oloknya fans MU kan gitu, Ndri. Ada voucher nggak nih? Voucher penalti buat MU gitu. Oh, Iya. masih ada voucher nih, masih ada, Bruno masih punya. Ya, yang penalti Bruno. Nah, kalau sudah ada Ronaldo, ya moga-moga Ronaldo mau berbesar hati ya, karena itu bukan panggung utama lagi lah. Dia harusnya udah tahu usia dia nggak akan lama. Dia sudah memberikan tongkat estafet untuk yang muda-muda. Posisi dia di MU adalah A, B, C gitu. Lu nggak bisa lagi A, B, C, D, E, F, G gitu. Harusnya ada kesadaran ke situ sih. Ya. Mudah-mudahan lah ya. Cuman kayaknya gue sanksi sih. Kemarin aja dia Ya, itu dia. lawan Irlandia aja pas dia mau ngambil penalti, bolanya digeser dikit sama pemain Irlandia, langsung digampar itu pemain Irlandia. Pemain ini kan pemain yang ambisius, latihan aja ambisius gitu. Apalagi di pertandingan. Ingat waktu di Madrid dia marah, ditarik keluar sama Zidane. Benar. Meskipun ini kan kebutuhan tim ya, akan ada pertandingan berikutnya yang kita butuh lu sehat, jangan sampai cedera. Bukan tipe Ronaldo yang mau keluar pertandingan sebelum selesai. Nah, itu apakah dia akan ngasih penalti ke Bruno? Iya, benar. Nah, ini Liga Inggris. Liga Inggris kita udah hampir sejam nih ya. Kita singkat aja lah ya. Liga Spanyol nih. Liga Spanyol ke dua tim papan atasnya nih, Real Madrid, Barcelona. Boleh dibilang ini adalah musim di mana Real Madrid dan Barcelona tidak ada pemain bintang dalam tanda kutip icon sama sekali ya. Apakah Liga Spanyol akan muncul juara baru kah selain Real Madrid atau Barcelona atau Atletico? Atletico masih tetap akan jadi salah satu favorit juga sih. Kalau boleh nyombong ya, meskipun lu nggak tahu kenyataannya, tapi pernah gue bicara di Metro TV. Ketika itu ditanya prediksi beberapa pandit ya, ada 5 apa. Gue jawab Atletico Madrid. Nah, sekarang dengan baliknya si Griezmann, makin gue bilang bulan lalu gue sampai ngotot-ngototan tuh sama Justin, karena dia yakin yang juara bukan Atletico. Sementara gue bilang gue masih yakin Atletico bisa back to back. Nah, begitu ada Griezmann datang, makin jadi gue makin kuat sama Atletico. Barcelona masih akan berjuang dengan situasi baru mereka gitu. Real Madrid masih belum menemukan apakah Vinicius Junior ini benar-benar the next legendnya Real Madrid. Itu belum nemu sih. Di Barcelona pun juga begitu kan. Kita nggak tahu nih apakah tanpa Messi kemudian bisa hidup lagi nih si Barcelona seperti kita tahu cara bermain mereka yang luar biasa lah. Ada Messi kayaknya kasih aja ke Messi selesai gitu. Nah, begitu ada Depay masuk, terus Braithwaite
begitu gitu ya, dia bisa tanpa Aguero. perhatian tapi bisa mencetak gol lah, oke lah ya bisa. Tapi Mm-mm. nggak ada komposisi yang ideal di depan ketika Griezmann cabut dikembalikan minjem ya, dipinjam dan gajinya dibayar oleh Atletico. Nggak ada tuh komposisi yang pas. Sorry, Depay is Depay, bukan kelasnya. Gue membagi dua pemain bagus gini. Pemain bagus adalah pemain yang mencermati situasi. Mm-mm. Pemain yang hebat adalah pemain yang menciptakan situasi. Mm-mm. Depay bukan pemain yang menciptakan itu. Mm-mm. Mm-mm. Nah itu Ya, harus dibedain. mm. Ya kelihatan lah ya ketika dia dikasih nomor 7 di MU pun ya dia nggak bisa menanggung beban itu kan. Nah, kalau di tim sekelas MU dia redup, terus pindah ke Lyon yang nggak sebesar itu perhatian tekanannya, Hmm. dia kembali bersinar. Come on, di Barcelona semua orang akan lihat Hmm. pemain-pemain yang ada di depan ketika nggak ada Messi. Selesai lu sama Messi, semua orang akan bandingkan Messi gitu. Hmm. Termasuk Aguero, lu baru cedera gitu. Aguero pasti nyesel luar biasa gabung sama Barcelona. Bener. Kan kemarin sempet ada kabar ya. Dia mencari celah bisa nggak dikontraknya gue batalin. Messi cabut ternyata. Padahal dia masuk Barcelona pengen main sama Messi kan sebenarnya. Iya, orang yang ngajak gabung kan Messi. Iya, Messi-nya cabut. Karena Messi selalu butuh teman, Dre. Hmm. Selalu butuh teman di dalam dan luar lapangan. Makanya kemarin mereka liburan ke Ibiza kan bareng Luis Suarez dan seluruh keluarganya kan. Hmm. Dia butuh teman. Nah di Barcelona sekarang yang teman-teman benar-benarnya teman itu siapa gitu. Oke, Busquets, Pique itu teman dari kecil bermain misalnya. Hmm. Tapi dia butuh teman yang istrinya pun klop, keluarganya klop bermain. Ini yang nggak punya tuh sekarang si Messi. Hmm. Datang Aguero kan kita pikir, weh ini posisi Suarez digantikan sama Aguero. Tapi Hmm. ya itu nanti si Ansu Fati, Aguero, Depay, siapa lagi di depan-depan. Itu akan menjadi sorotan pembanding karena pembandingnya adalah Messi. Hmm. Selalu akan melihat Messi di situ. Hmm. Yang menarik nih ya, kita lihat Messi akhirnya kan cabut dari Barcelona. Dan ya Real Madrid, Ronaldo emang udah cabut dari beberapa musim yang lalu. Yang sebenarnya mereka ini adalah para legendnya dua tim ini kan ya. Dan gue perhatikan legend yang benar-benar akhirnya pensiun dan ya udah karir gue kelar nih di Barcelona, karir gue kelar nih di Real Madrid. Real Madrid tuh Zidane ya terakhir yang benar-benar pensiun ya di sebagai pemain Real Madrid ya. Itu tahun Ya, 2006. Sekarang 2021, 15 tahun yang lalu. Kalau Barcelona terakhir Puyol yang pensiun sebagai pemain Barcelona. Kalau Xavi kan memang sempat ke ini ya, sempat keluar main di Qatar. Kalau Iniesta sampai sekarang kan masih main di Jepang kan di Vissel Kobe. Yang sebenarnya kadang-kadang ya gue ngelihat dua klub ini ya, terutama Real Madrid ya, penghargaan terhadap pemain ikonnya, legendnya itu bener-bener nggak ada sama sekali loh. Sergio Ramos ya dilepas gitu aja, Casillas dilepas gitu aja, Raul dilepas gitu aja, bener-bener ya udah kalau lu udah nggak kepake udah goodbye, bye. ya itu kan bisnis benar-benar bisnis. Bener-bener bisnis hitungannya. Tapi kalau kita lihat Raul akan kembali melegenda bersama kepelatihan Madrid, gue melihat arahnya ke situ. Raul ya. Hmm. Hmm. Uh, Kalau Xavi kayaknya akan kembali ke Barcelona sih, Hmm. Xavi Hernandez. Hmm. Cuman tadi pembandingnya emang Sergio Ramos. Ramos masalahnya Ramos itu kan bukan asli Real Madrid ya, Iya, bener. Dia dari Sevilla sih. di Sevilla. Nah kalau Zidane anaknya ada di akademi Real Madrid. Hmm. Itu istrinya kan juga dari darah Spanyol. Hmm. Jadi masih masih dibilang dia sudah menyiapkan masa depannya anak-anaknya. Kalau dia pindah, anak-anaknya repot lagi nanti pindah dari akademi Hmm. Real Madrid. Dan memang sebagian orang melihat, wah Milan itu adalah klub yang paling cocok untuk menjadi melegenda. Hmm. Banyak kan pemain yang Hmm. stay, yang nggak dibuang, kan beda Hmm. sama klub lain. Ya, is business, is sport adalah sebuah hitung-hitungan bisnis juga. Kalau ada kesempatan mengurangi beban biaya, apalagi kayak sekarang, Ramos gajinya gede,
ada kesempatan mengurangi biaya dia, ya sudah dilepas. Hmm. Dulu Iker Casillas dilepaskan karena situasi dengan Jose Mourinho ya. Iya. Dan juga permainan sebenarnya juga udah menurun sih kalau Casillas. Ya setelah apa ya, puncaknya udah ya, dia kenyang semua, Liga Champions udah. Ya terus kehidupan pribadinya yang banyak disorot dengan setelah Piala Dunia 2010 kan. Bener. Ya jadi kesimpulannya dari Bung Wesley, Atletico nih yang lebih ini ya, lebih punya peluang ya. Dia yakin sih gue, Atletico pelatihnya oke, dia menguasai seluruh pemainnya, nggak banyak terdengar masalah di Atletico loh selama di Simone gitu. Dan karakter yang dibentuk memang nggak ada main indah, nggak, tapi ya hasilnya kelihatan. Main untuk menang Main lah indah pokoknya. kalau nggak juara, main untuk menang. Bener. Kan nggak akan lihat main Atletico indah, Pak. Betul. Gue aja ya sebagai penggemar Real Madrid, gue sampai lupa loh ada Eden Hazard loh di Real Madrid loh. Kelamaan cedera. Iya. Saking udah Dan ini. ekspektasi orang juga terlalu tinggi kalau menurut gue sih. Hazard. Iya sih. Karena komposisi pembandingnya Ronaldo kan. Karena dia gantiin Ronaldo pakai nomor 7. Bener. Dia tipe permainannya juga beda sebenarnya. Jauh lah. Kelas Ronaldo kan kelas istilahnya satu orang menarik seluruh mesin gitu loh. Seluruh tim dia tarik. Kalau Eden Hazard kan enggak. Stylish yang memang dia menikmati bermain sepak bolanya dia kayak Messi. Dia bermain untuk kenikmatan dia bermain. Betul. Ya kita lihat lah Real Madrid lah ya, masih mengandalkan Benzema di depan. Sekarang Benzema jadi kapten. Ya gua nggak bisa berharap banyak sih kalau lu ngandelinnya Benzema, Gareth Bale yang balik lagi. Dan Gareth Bale akan bersinar pada saatnya, tapi bukan selama diharapkan gitu. Dia akan bersinar dan pada satu oh iya dia bersinar, tapi untuk sepanjang musim ya jangan berharap lah. Nah, 3 pemain senior di atas kepala 3 semua kan, Gareth Bale, Benzema, Hazard kepala 3 juga. Nah, di belakangnya kepala 3 juga kan, Casemiro, Modric, Isco, Modric, Toni Kroos. Siapa lagi? Toni Kroos, malah udah berat sih kalau ini Alaba masuk pun. Alaba bukan pemain muda. Betul. Padahal mereka masih punya Marco Asensio ya, Marco Asensio kemarin sempat cedera panjang sih ya. Tapi kalau lu ngasih nilai Marco Asensio dari 1 sampai 10 berapa sih level dia untuk main di Madrid, kecuali dia mainnya di Getafe atau di mana gitu. Tapi kalau Real Madrid lu nggak boleh rata-rata air, mainnya harus spesial. Lu untuk layak main di Madrid tuh nggak bisa seperti Marco Asensio, kayak cukup aja lah gitu loh. Iya, benar. Maaf ya pas Madrid ya. Tapi ya begitu penilaian gua. Kalau lu masuk Madrid, lu nggak bisa main rata-rata. Cukup. Gua Madrid aja adalah Madrid. Gua aja khawatir, apalagi lihat backnya ya. Sekarang backnya siapa sih setelah Sergio Ramos keluar sama Varane keluar? Eder Militao, Nacho. Iya, Nacho, Vasquez. Gue cuma bisa bilang ya udahlah good luck. Kasihan Courtois kan. Iya. Kacau. Apalagi gelandang-gelandangnya udah uzur. Iya. Ya, bukannya gue bilang udah tua ya, tapi secara usia dan secara motivasi kalau menurut gue sih, karena mereka udah dapetin semuanya itu. Udah semuanya. Karena untuk menjadi pemain yang fighter, pemutus serangan kayak Madrid, sepanjang gue kenal Madrid, Makelele nggak tergantikan sebagai gelandang yang membuat keseimbangan itu. Nah, sekarang Casemiro, siapa? Toni Kroos, kamu udah selesai, udah kenyang. Ya, best of luck lah buat Real Madrid dan Barcelona. Nah, kalau ke Liga Italia nih, kita melipir sebentar ke Liga Italia. Liga Italia, Bung Wesley melihatnya gimana nih? Ada Mourinho sekarang di AS Roma. Menarik ya. Hasilnya juga seperti kita harapkan. Jangan berharap main indah, main cakep, tapi prestasinya ada dong. Sekarang mereka
tiga besar kan, Lazio, Inter, Roma, Milan Napoli, iya Milan, Milan Milan, Napoli. Milan, Milan, Milan Napoli. Ya itu masih sesuai ekspektasi kita lah, ini tim-tim besar nih, kecuali Juventus yang Hmm, belum belum menang di dua pertandingan. Nah, bener. bukan karena Ronaldo kalau menurut gua sih, gitu ya. Karena emang situasinya orang kan lihat Juventus dengan segala kehebohan, orang menganggap pelatihnya juga harusnya nggak harusnya ganti sih, gitu Hmm, ya. hmm, Mereka mengambil Pirlo kemarin itu terlalu riskan, kemudian mengubah lagi situasi komposisi di timnya. Nah, tanpa Ronaldo, mau nggak mau bebannya ada di siapa? Chiesa kan, yang hmm, yang hmm, hmm. yang dulu mungkin masih ada di balik Dybala sama Ronaldo. Sekarang orang lihat Chiesa dengan keberhasilan dia bermain cukup bagus di Euro, Hmm. harusnya dia bisa bermain bagus mengganti posisi Ronaldo. Tapi nggak mudah. Di belakangnya siapa? Iya, McKinney, bener, Danilo, bener, Rabiot. bener. Masalahnya Juve tuh tengahnya tuh, aduh, pemain Beda tengahnya. ya. Iya, jangan bandingin pas zaman masih Pirlo main ya. Itu masih Iya, beda banget. beda banget. Pemain tengahnya tuh, aduh, kalau misalnya lu main FIFA pun juga lu malas pasti pakai Juve. Iya kan? Mungkin Bonucci boleh lah pemain belakang gitu Iya, ya. iya, tapi tetap aja pemain tengahnya begitu. Mau Tengahnya nggak siapa lagi ya. nggak ada yang bisa diharapin. Ya mungkin sebenarnya Inter kemarin juara pun ya memang karena Inter memang secara kualitas memang lebih bagus. Itu nggak bisa bohongi. Pelatihnya Hmm, paham mau diapain tuh skuadnya. Anak hmm, pemain baru gabung dari Premier League asli asli yang Lukaku bisa cepat beradaptasi dengan gaya main sepak bola Italia itu, kalau bukan karena pelatihnya hmm, tuh. hmm, betul, benar-benar. Ya gue sih kalau lihat Mourinho di Roma ya mungkin Mourinho bisa bawa Roma juara juga. Who knows gitu? Karena kan di Italia ini boleh dibilang komposisi timnya yang sekarang lagi ini ya di top 4 ya kurang lebih sama kan kita kita nggak bisa bilang Juventus akan mendominasi seperti kemarin yang bertahun-tahun bermusim-musim juara terus ini 9 tahun 9 betul-betul tahun juara berturut-turut iya ini akan beda banget nih karena Liga Liga J namanya kan. hmm, Liga Juventus Jadi, iya ya kalau Itali gimana Bung tapi Mas. yang kalau lu mau ngomong Roma ya, Hmm. jujur gue kaget ketika siapa pemain Chelsea, Temi Abraham Temi Abraham. pindah ke klub. Wah, nekat gitu. Chelsea aja skill lu biasa-biasa aja lah gitu ya. Hmm. Kalau seandainya dia pindah ke Dortmund, switch dengan si apa Haaland, Hmm. oke lah, Temi Abraham akan bisa bermain di Liga Jerman. Tapi lu main di Liga Italia, men, yang tactical game-nya itu Hmm. adalah neraka bagi para striker asing yang nggak punya skill mumpuni. Hmm. Back-back di Italia kan istilahnya tembok yang lebih kuat dibandingkan tembok di Premier League atau di La Liga. Hmm. Temi pindah dan jadi apa ya? Jadi harapan orang-orang. Ngeri juga sih gue sama fans Roma. Berapa lama Temi akan bagus. Iya. Ya, tapi sekarang kalau mereka mau gaet pemain lagi siapa? Roma masalahnya juga bukan tim yang banyak duit juga kan? Gak ada duit lah orang Italia mah. Iya. Milan aja minjem dulu. Bener. Kamu cari pemain minjem, Hmm, status pinjam. Gak ada duit orang Italia. hmm. Ya tapi Makanya kita lihat Inter lah ya. main. Hmm. Tapi kita coba lihat lah ya, karena kemarin Chris Smalling main di Roma pun sampai dijuluki Smaldini, Smalling Maldini. Kita lihat aja siapa tahu kan. Itu termasuk pemain-pemain yang menurut gue eh, berhasil di United tiba-tiba kok jadi kokoh gitu ya Hmm, di hmm, negara adaptasinya mengikut ke pelatihnya. Jadi lagi-lagi gue bilang
pemain sebagus apapun, kalau dia nggak cocok sama strategi pelatihnya atau pelatihnya nggak bisa membangun atmosfer yang cocok untuk si pemain ini, yang susah berharap pemain apalagi dari pemain Inggris ya, main di Italia susah. Bener, pemain Inggris. Ya, cuman ini doang. Pemain-pemain yang rame di media doang. Ya kan overrated rata-rata kan ngomongnya begitu ya, harga ketinggian. Pemain Inggris lah yang bagus main di Italia setelah 12 poin bersama Lazio siapa? Siapa? Yang levelnya bisa istilahnya sesuai dengan harga jualnya lah. Ya. Gak ada. Beckham pun main di Milan juga cuma sebentar sebenarnya, hitungan yang nggak bisa dikasih ukuran juga kan. Buat marketing lah itu. Buat marketing. Ya walaupun inilah ya Beckham bisa beradaptasi, tapi kan ya main pun juga cuma sebentar karena kan dia lagi libur di MLS doang itu. Iya. Dan posisi area mainnya itu aja tuh. Bener. Nah, berarti kalau di Liga Italia, Bung Wes jagoin siapa nih? Masih Inter sih. Masih Inter ya. Iya. Masih Inter. Nggak tahu ya. Kemarin itu Dumfries cukup oke, gitu ya. Darmian tiba-tiba bisa jadi motor di kanan, oke. Edin Dzeko dari gue lihat dia di City, gue suka sama pemain ini. Edin Dzeko nggak ada Lukaku, gue yakin Edin Dzeko meskipun 30 tahun masih oke lah. Iya, Edin Dzeko dan Lautaro Martinez masih juga stay kan, nggak jadi pergi. Iya. Nggak tahu ya, karena tadinya Atletico ngotot banget kan, begitu dapat Griezmann, ya udah Januari nggak jadi pindah tuh Lautaro Martinez. Iya. Harusnya gue pikir ini kalau Januari jadi pindah nih sih. Ya tapi ternyata mereka dapat Griezmann. Ya Liga ya Jerman ya pasti nggak jauh-jauh dari kalau nggak Dortmund, Bayern Munich ya. Cuman kayaknya sih Bayern Munich lagi sih. Udah apa ya, komposisinya sudah jalan gitu. Sementara Dortmund sekarang gimana caranya melindungi pemain-pemain muda mereka gitu. Banyak banget yang akan diincar kan. Bener. Apalagi Haaland. Jadi ya Haaland masih dikejar loh. Haaland Januari ya, kalau musim depan pun masih masuk dalam perburuan kan. Terus si Reina yang dari Amerika yang muda itu, terus siapa yang pemain Inggris yang sempat jadi pemain termuda di Euro kan di Dortmund juga. Itu akan menjadi apa ya? Menjadi upaya Dortmund selain meracik tim adalah menjaga bintang-bintangnya ini supaya nggak pindah ke lain. Jadi bebannya adalah bersaing bersama Bayern Munchen, tapi juga gimana caranya menjaga para pemainnya ini supaya nggak cabut, karena banyak banget pemain mudanya dari zaman dulu lah ya, dari zaman siapa Polandia striker yang MU Bayern Munchen. Lewandowski. Dortmund juga. Betul. Lewandowski. Hampir semuanya. Götze. Banyak kan. Götze gitu. Hampir semuanya beda. Yang perlu tadi Giovanni Reina sama si Bellingham yang pemain. Si Bellingham ya. Itu kan rising star-nya Dortmund. Nah, meracik strategi tapi juga meracik gimana cara orang ini nggak pindah-pindah gitu. Keren banget tuh pelatihnya si Dortmund. Baru lagi kan sih. Bener. Ya tapi mungkin masih berat lah ya ke Dortmund buat saingannya. Ya mungkin makan Munchen lagi sih. Selama Munchen komposisinya masih kayak begitu. Berat buat tim lain buat nandingin Bayern Munchen. Ya. Kalau Liga. Gue berharap Lewandowski pindah aja. Sebenarnya kalau Lewandowski mau ngapain lagi di sana? Kalau Lewandowski pindah mending mungkin ya, ini kalau gue dari pendapatku pribadi mungkin mending dia ke City sih. City kan lagi nggak ada striker nih, mungkin akan lebih cocok mainnya sama Pep. Udah timnya oke. Tactical game-nya akan sangat membantu si Lewandowski, gaji gede.
bener. Dan juga tipikal striker yang juga Pep demen kan, bukan striker yang hanya diem di kotak penalti nunggu bola doang. Lewandowski itu kan cocok sama Pep. Terus Bener. Ya kalau Liga Prancis, ya udahlah ya PSG lah ya. Kalau PSG sampai nggak juara sih keterlaluan. kalau masih kayak musim lalu ya nggak Iya, juara tuh. itu keterlaluan. Berarti memang Makanya gue pernah Pochettino itu nggak bisa jadi juara. itu gue pernah ngasih di YouTube gue itu ya gue kasih tahu kapan Pochettino dipecat. Ah, Bukan soal pemainnya, kapan hmm, Pochettino dipecat? hmm, hmm, Karena pengganti sudah ada. Ya dong, hmm, penggantinya udah jelas dong. hmm, Timnas Prancis sudah cukup lah. hmm. Deschamps. Iya, Atau Zidane lagi nganggur. Zidane lagi nganggur. Eh, Iya. Atau mungkin Laurent Blanc tarik balik lagi juga. iya. Eh, kalau Zidane tuh Bordeaux ya, bukan? Iya, Zidane Bordeaux dulu. Dia di Bordeaux kan. Ya, tapi semua orang akan melihat bagaimana Zidane dan Messi sempat bermain bersama, terus menjadi rival, satu dilatih pelatih, satu di pemain gitu ya, terus Hmm, bergabung lagi bersama Ramos di dalam tim gitu. hmm, Wah, ada Di Maria. Ceritanya banyak, tapi tentang PSG aja, bukan hmm. tentang pertandingan musuh opposite-nya gitu, tapi tentang mereka aja gitu. Iya, Dan benar. kalau ketemu di Liga Champion baru menarik tuh. Jadi Zidane, pemain-pemainnya, wah keren. Untuk berita keren sih. Hmm, benar. Ya kalau masing-masing ke liga harusnya udah kelihatan lah ya. Cuman mungkin kalau untuk Liga Champion ini yang menurut gue susah sih lebih susah diprediksi ya karena Ya, sometimes kalau udah main turnamen gitu faktor luck itu bermain juga sih ya. Kita kadang-kadang nggak bisa bilang sih ya. kemudian mempengaruhi Hmm, langkah selanjutnya kan. bener itu juga. Apa nggak kurang berat itu Milan? Iya. Ya Milan Milan akan tetap seperti Milan seperti biasa lah ya. Susah sih kalau Ya, untuk jadi seperti juara lagi kayak sebelum-sebelumnya. Angkat bergembira aja lah. di angka 7 itu mungkin akan lama sih untuk bisa jadi 8 kalau untuk Champions League ya. Kalau Sama sih. Kalau selama mereka belum bisa bangun tim ulang dari apa finansial yang kuat, berat sih. hmm, Nanti jangan-jangan nggak lolos Atletico, Liverpool, Porto, bisa jadi Milan nggak lolos sih. hmm, iya berat kalau Milan. Ya ya mudah-mudahan inilah ya dengan transfer window kemarin itu banyak perubahan, banyak kejutan-kejutan. Gue harap sih di musim ini juga ini ya banyak kejutan dan juga jadi lebih seru ya. Ya tapi untuk beberapa liga mungkin nggak akan seru sih karena udah ketahuan lah ya kayak Liga Perancis. Kalau kita nggak memprediksi PSG juara, Hmm, ya itu tadi gue bilang edisinya kapan Pochettino dipecat di pekan keberapa di bulan apa gitu. hmm, Karena gue nggak yakin kalau hasilnya jelek gitu ya, hasilnya nggak menghibur, mungkin menang pas-pasan nggak menghibur, nggak cukup karena sebagus apapun pemain-pemain itu mereka butuh pelatih yang bisa menguasai dan punya punya track record yang mumpuni untuk mengontrol bintang-bintang besar ini. hmm. Pochettino gelarnya apa untuk menangani Messi? Iya bener. Paling mentok juga finalis Liga Champion kan Pochettino Hey, so far. kalau Zidane kan pas tuh. Mau sombong apa Messi? Zidane lebih sombong lagi. Iya, lu pernah nggak? Secara jangan jumlah gelar, tapi Hmm, kejuaraan apa yang lu nggak punya? Ya, hmm, hmm. World Cup gue punya. Messi, Iya kan? UEFA punya, Hmm. Champion punya, Champion punya. gelar domestik di mana-mana juara. Gitu. Hmm. Juve di Madrid, ya Hmm. Messi Messi ya akan hormat. Tapi Pochettino hasilnya bagus sih nggak masalah. Hmm. Kayak Mourinho kan, hasilnya bagus nggak masalah. Orang nggak ikan ingat Mourinho siapa sih gitu. Sebelumnya nggak bukan main bola yang benar-benar pro selevel klub yang dia latih. Hmm. So hasil hasil klub yang dilatih oke, orang nggak akan ingat basicnya dia. Hmm. Betul, betul, betul. Ya, semoga lah ya Liga musim ini kita seru lah ya. Kita sebagai Terus sih. penonton
sebagai penikmat mudah-mudahan sih ya kita dihibur. Seruannya itu tidak lagi seperti awal pandemi yang kalau menurut gua banyak skor-skor yang kurang ajar di awal pandemi. Hmm. Skor-skor yang nah gitu ya. Hmm. Kalah 2-6, kalah-kalah yang aneh-aneh gitu. Karena kecurigaan gue di situ. Ini skor yang nggak benar karena ada permainan. Nah, sekarang ini kita masuk ke udah mulai skornya, kita mungkin akan jarang lihat skor-skor yang aneh-aneh kayak MU kalah kemarin. Liverpool bisa kalah kemarin seperti kita akan jarang lihat seperti itu musim ini. Insting gue mengatakan skor-skor gila udah lewat. Betul. Dan mungkin juga buat para pemain FPL harus mulai merombak timnya lagi nih Fantasy Premier League karena udah banyak pemain baru. Gue sih udah masukin Ronaldo ya ke tim gue ya. Yang mudah-mudahan sih Ronaldo ada hasil ya karena harganya mahal sekali 12,5. Cristiano Ronaldo. Untung lu ingatin, gue lupa update 2 minggu. 12,5 harga gila Cristiano Ronaldo. Dan 12,5 ya. Iya. Dan mungkin sekarang yang dinantikan adalah apakah Ronaldo akan dapat kompensasi, dapat dispensasi gak dari Premier League, bisa dapat nomor 7 atau enggak, karena kan Daniel James sudah pindah ke Leeds nomor 21-0. Kalau jadi kan Cavani pakai 21, Ronaldo nomor 7. Ya kita lihat aja lah ya apakah dikasih atau enggak sama Liga Inggris. Kalau enggak ya kita akan lihat Ronaldo dengan nomor yang berbeda. Ya Beckham bisa kok. Jadi menghidupkan nomor 23 kan. Iya. 23, 32 dia pernah pakai kan, dia hidupkan. Ya kita lihat lah ya gimana nanti ke depannya. Oke deh Bung Wesley, thank you banget buat ngobrol-ngobrolnya. Kalau ngobrolin bola memang nggak akan ada habisnya, 1,5 jam. Kita ngobrol. Sejam untuk Liga Inggris spesial loh. Lebihnya baru liga yang lain. Liga penuh dengan kehebohan pemberitaannya. Jadi jangan ngomongin soal kualitas permainan dulu kalau Liga Inggris. Hebohnya di pemberitaannya. Iya benar. Emang ini, apalagi ini gue jadi tertarik juga nonton Liga Inggris, pertandingan yang bukan pertandingan tim-tim besar juga karena satu memang media dan juga Fantasy Premier League. Mereka itu emang pinter banget meracik itu semua sehingga jadi lu pengen nonton, lu harus jadi liatin pemain yang mungkin lu sendiri juga nggak pernah lihat penampakannya kayak gimana, tapi lu beli, lu pakai karena lu pasang di tim lu. Iya. Orang bikin Liga Spanyol, bikin fantasinya, tapi gue nggak tertarik tuh. Bener, gue juga. Liga Champion pun gue nggak tertarik. Gue nggak tertarik. Liga Inggris gue panteng gitu. Bener. Karena hebohnya di situ. Iya, bener. Liga heboh ini. Iya. Mereka memang pinter sih mengemas ini ya, marketingnya ya. Iya. Ya, anyway kita close lah ya. Udah. Oke. Kalau nggak akan kelar-kelar ini. sekali lagi thank you buat Bung Wesley Huta Galung, dan jangan lupa juga mampir ke channel YouTube ya Bung Wesley Huta Galung. Kita akan banyak dapat insight tentang sepak bola. Iseng-iseng lah, baru ngoceh-ngoceh dikit gua. Ya nggak apa-apa Bung Wesley, siapa tahu kan channelnya berkembang. Karena kami ini merindukan ulasan-ulasan atau insight seperti zaman-zaman di tabloid bola dulu. Moga-moga masih banyak yang suka begitu ya. Iya, itu yang kami rindukan sebenarnya. Apalagi buat para pembaca lama, which is dalam tanda kutip para pembaca tua dan senior. Oke, kita close lah ya. Oke. Gua Andri dan Bung Wesley Huta Galung mohon pamit. Kita jumpa lagi di Talk to Talk Podcast episode berikutnya. Bye.